Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK Bisa. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai untuk sahabat eduka vokasi sekalian. Masih di bab 7 tentang software aplikasi. Kali ini masuki tema ke-24. Kita akan bahas khusus tentang software aplikasi bidang multimedia. Salah satu bidang yang penting yaitu tentang animasi dan motion graphic. Kenapa ini penting? Karena animasi dan motion graphic adalah suatu elemen multimedia berupa gambar bergerak yang disertai dengan efek baik visual maupun suara. Elemen ini paket lengkap sekali. Lalu dengan software aplikasi apa kita bisa membuatnya? Bagaimana fitur dan toolsnya? Penasaran bukan? Terus simak ya. Baik, seperti biasa di video pembelajaran Ahmad Rifai selalu diawali dengan pertanyaan yang akan kita fokuskan sebagai topik pembahasan di video pembelajaran kali ini. Yang pertama, tentang kelebihan dan kekurangan software aplikasi Adobe After Effects beserta fitur dan toolsnya. Karena ini biasa digunakan adalah Adobe After Effects. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan software aplikasi Adobe Flash beserta fitur dan toolnya. Ini untuk Adobe Flash. Jadi ada dua, After Effects, Adobe Flash, Blender, dan terakhir 3D Studio Max. Jadi bagaimana kekurangan dan kelebihannya serta fitur dan toolsnya? Jika ini manfaat, terus disimak video pembelajaran kali ini ya sampai tuntas. Mari kita belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu, kita saksikan yang mau lewat ini. Baik, sahabat pembelajar eduka vokasi, sudah siap ya belajar dengan saya Ahmad Rifai? Kali ini tentang software aplikasi animation and motion graphic. Jenis-jenis software animation saya bagi, ada animasi 2 dimensi, ada animasi 3 dimensi, dan motion graphic. Kalau animasi 2 dimensi itu untuk membuat animasi yang masih sifatnya tradisional atau flat animation. Umumnya mempunyai kemampuan untuk hanya menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, dan beberapa dapat mengimpor suara. Jadi ini masih sangat sederhana. Ini softwarenya banyak sekali, tapi tidak saya bahas semua, hanya tertentu saja. Dan yang kedua, software animasi 3D ini lebih kompleks lagi dan membuat animasi yang sifatnya 3 dimensi. Bahkan bisa untuk membuat animasi figur, animasi landscape, dan animasi title atau judul. Kemudian, motion graphic, jadi ini paket lengkap. Ada gambar grafisnya, ada efek bergeraknya, dan juga diselingi dengan ilustrasi atau efek visual dan efek suara tertentu. Jelas ya jenis-jenis software ini. Yang umum digunakan di jurusan kita multimedia yaitu Adobe After Effects. Ini software efek yang sangat baik dan menarik dan banyak digunakan dengan ratusan preset dan template yang streamline antar mukanya dan bisa kita modifikasi. Ini fiturnya
kelebihannya banyak, sangat populer, dukungannya 64 bit juga bisa, kemudian bisa bekerja di kualitas HD, dan lebih dari itu ada rotobrushnya, isolate, macam-macam. Kemudian animasinya sangat cepat, mendapat warna yang konsisten, kemudian pelacakan tepi cerdas, gerak menggabungkan kemampuan untuk setiap lapisan atau layer-layernya ini sangat mumpuni dengan Adobe After Effects. Hanya kelemahannya membutuhkan kesabaran karena tadi layer-layernya banyak, kemudian tergantung pada spek komputer yang kita gunakan. Ketelitiannya juga sangat dibutuhkan dalam menggunakan fitur yang tersedia. Artinya apa? Di sini setiap tool yang digunakan itu membutuhkan modifikasi tool-tool yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, Adobe Flash. Ini sangat populer sekali, bahkan yang dulunya ini memang reinkarnasi dari Macromedia Flash yang dulu, sekarang namanya Adobe Flash karena dikembangkan oleh keluarga Adobe. Ini bisa untuk extension SWF, kemudian action creep juga ini bisa, sangat kompleks. Ini fiturnya ada timeline, ini untuk membuat layer juga, ini toolnya, toolbarnya, ini propertiesnya, sangat kompleks. Bisa untuk membuat CD interaktif, animasi web, animasi kartun, bumper, banner juga bisa. Jadi sangat kompleks dan ukurannya kecil, jadi sangat familiar dan ini banyak digunakan khususnya di bidang multimedia. Tapi kekurangannya ya grafis kurang lengkap, ini komponen grafisnya ya standar saja gitu. Kemudian loginnya lambat, menunya tidak user friendly, ya seperti ini gitu. Kalau yang belum terbiasa memang tidak user friendly. Kalau sudah terbiasa ya tidak didukung untuk 3D karena ini untuk khusus 2 dimensi. Dan ada lagi yang tadi dilengkapi action script tapi bahasa pemrogramannya agak susah. Ini butuh ya terbiasa dan kompetensi khusus. Belum ada template di dalamnya, ya harus mulai dari nol merintisnya. Dan yang kedua selanjutnya tentang animasi. Nah, ini saya tadi 2 dimensi, sekarang untuk 3D. Terbilang sangat lengkap untuk perangkat lunak yang sifatnya open source. Wow, open source artinya kita bebas untuk tidak ada komersialisasi di software ini. Kapanpun kamu menginstal, hasil produknya tidak terkait dengan hak cipta. Ini fasilitas fiturnya banyak untuk model 3D, tekstur, kemudian penulangan, kemudian simulasi cairan atau asap, partikel. Ini sangat lengkap. Kelebihannya ya ini tidak dan kecil. Kapasitasnya sangat kecil. Software open source jelas. Bahkan bisa dijalankan di Linux. Tidak berat melakukan render, tapi dan mudah, ini tool-toolnya ini sangat mudah. Kemudian kelemahan Blender, tool yang dimiliki tidak lengkap seperti pesaingnya yang komersial, 3D Max. Tampilannya cukup berantakan ya, seperti ini nih ya. Ini untuk propertiesnya ini semacam lah ya. Maklum open source. Semua proses dilakukan dengan manual, jadi butuh ketelitian. Sedangkan ini saya bahas lagi yang satunya supaya ada pembanding yang komersil, yaitu 3D Max. 3D Studio Max ini
3ds, hanya 3D Max saja. Ini sangat lengkap untuk pengolah gambar 3D. Ini kelebihannya ya sama seperti tadi Blender dan lebih lengkap lagi. Dapat menjalankan proses animasi sesuai dengan keinginan pengguna. Toolnya dimiliki banyak dan support oleh banyak program lainnya. Jadi ini juga ketika kita gambar di software desain grafis, ketika diimport ke sini itu sangat dukung. Kekurangannya untuk membuat karya visual dengan pencahayaan kompleks adalah proses yang lebih lama karena ini berat sekali. Karena fiturnya banyak juga ya ini, tapi tampilannya tidak berantakan seperti Blender tadi. Ya tinggal pilih, tapi ini komersial software. Itu saja yang saya bahas, semoga ada gambaran dan manfaat buat sahabat Eduka Vokasi semuanya. Saya cukupkan dan bisa disimpulkan bahwa software aplikasi pengolah animasi dan motion grafik ini beragam jenisnya yang disertai fitur dan tools sesuai tuntutan kebutuhan multimedia. Salah satu software yang menunjang untuk mengolah animasi dan motion grafik dan banyak dipakai profesional multimedia. Kalau animasi 2D itu Adobe Flash, animasi 3D itu bisa gunakan Blender, dan yang open source-nya, yang komersialnya itu bisa 3D Studio Max. Atau untuk motion grafik ini paket lengkap, yaitu bisa menggunakan Adobe After Effects. Itu saja dari saya, semoga manfaat dan mohon dimaklumi atas segala kurangnya. Baik, sebelum kita tutup video pembelajaran kali ini, seperti biasanya saya sampaikan kalimat inspiratif. Jalan mendaki itu terjal, lebih terjal lagi jalan menuntut ilmu, tapi tidak sebanding dengan keindahan yang kau dapat nantinya. Terus bersemangatlah dalam belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Tetap semangat belajar ya. Saya Ahmad Ripai. Mohon maklumnya atas ketidaksempurnaan. Salam guru berbagi. Salam sahabat Eduka Vokasi. SMK bisa. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.